Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di spesial dialog dengan tema perencanaan tata kelola lahan kolaboratif di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Memang merupakan tantangan suatu daerah dalam keinginan untuk membangun daerahnya ketika berbentur dengan kepentingan masyarakat banyak. Dan di sini instrumen dari Kolupsia yang akan menyediakan beberapa produk untuk membantu pemerintah daerah, memudahkan sebenarnya dalam rangka membangun daerahnya dengan tidak mengesampingkan faktor-faktor lain. Apalagi Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, tentu punya cara dan sistem tersendiri dalam pengelolaan daerahnya. Saya langsung bertanya kepada Ibu Moira. Ibu Moira, bagaimana sebenarnya Kolupsia ini bisa terpikirkan oleh teman-teman? Dan mungkin mengapa memilih Kabupaten Kapuas Hulu sebagai studi penelitiannya? Berawal mula dari sebelum 2010 ya, ketika kita datang ke sini, satu lembaga penelitian pertanian di Prancis bersama dengan lembaga penelitian kehutanan internasional yang berkedudukan di Bogor dan teman-teman dari Telapak, Huma, Riak Bumi itu memikirkan suatu merasa bahwa kerusakan lingkungan, degradasi hutan itu sangat mengkhawatirkan, dan salah satu penyebabnya adalah bahwa tata ruang itu kurang bisa diterima oleh banyak pihak dan kurang bisa diterapkan. Karena itu proyek ini dikembangkan dengan pemikiran untuk membantu pemerintah kabupaten itu dengan menawarkan 3 hal sebenarnya, yaitu data yang lebih akurat sebagai dasar untuk perencanaan. Kemudian data itu terdiri dari data biofisik, sosial ekonomi, dan vegetasi. Kemudian yang kedua adalah data spasial, karena salah satu masalah yang banyak dihadapi dalam perencanaan adalah kurang tepatnya peta-peta yang dipakai. Jadi peta yang dipakai biasanya yang skala besar itu kemudian di zoom, jadi banyak sekali kesalahan itu. Dan yang terakhir adalah instrumen untuk membuat perencanaan itu bisa lebih kolaboratif, antara lain yang disebut prospektif, participatory prospektif analisis, dan assessment secara kolaboratif. Jadi itu 3 hal yang mau dikembangkan dalam proyek ini untuk ditawarkan kepada pemerintah setempat sebagai cara untuk memperoleh tata ruang yang lebih teliti dan lebih akurat, tapi juga lebih adil dan partisipatif. Karena kita tahu bahwa dalam undang-undang pun ada penekanan yang besar terhadap kebutuhan untuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang. Yang terlibat di dalam program ini siapa saja, Ibu Maura? Tadi saya sudah sebut sedikit, yaitu yang menjadi lead di sini adalah Pusat Penelitian Pertanian. Sebenarnya penelitian dan pengembangan pertanian yang berkedudukan di Perancis, bersama dengan Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR, kemudian beberapa NGO antara lainnya Huma yang memperjuangkan hukum masyarakat dari segi legal, dan Telapak yang membantu untuk menyebar luaskan dan membuat produk-produknya. Kemudian Riak Bumi yang merupakan partner lokal di sini. Nah, mengapa memilih Kabupaten Kapuas Hulu? Kenapa tidak di Sumatera misalnya? Sebenarnya karena kita yang lead ini adalah 2 lembaga penelitian, kita menginginkan bisa mempunyai cukup informasi untuk juga bisa membandingkan supaya hasil penelitiannya berlaku lebih luas. Karena itu kita memilih beberapa daerah yang mempunyai sifat biofisik yang agak berbeda. Jadi memilih Kapuas Hulu karena tutupan hutan di sini masih luas, merupakan kabupaten yang agak terpencil dan merupakan kabupaten konservasi. Kemudian kita memilih Seram di Maluku Tengah karena merupakan ekosistem kepulauan yang agak terbatas, sedangkan tutupan hutannya sudah agak menurun. Tadinya sih kita memilih juga satu kawasan yang keadaan hutannya sudah sangat menurun dan penduduk tinggi, tapi karena ada gempa bumi di situ akhirnya belum terlaksana di sana, di Jawa. Berarti
karena hutannya masih banyak, itu intinya ya. Intinya hutan masih banyak dan merupakan masalah tersendiri dengan keadaan itu. Ya, paling tidak Pemda bisa bersiap-siap jika terjadi sesuatu karena sudah dapat rekomendasi dari Kolupsia sendiri. Begini loh Pak, cara mengelola hutan kita, begitu salah satunya Bu ya. Saya langsung ke Pak Nasir. Apa yang sudah dilakukan Pemda Kapuas Hulu sendiri Pak sebelum nih? Bayangkan saja jika sebelumnya Kolupsia tidak ada. Kolupsia tidak melakukan penelitian, tapi paling tidak sudah memulai kan Pemda. Apa yang sudah dilakukan untuk mengelola lahan kita yang luas sedemikian rupa ini Pak? Baik, terima kasih. Kalau ditanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, saya pikir kalau kita bicara tentang tata guna lahan ini, termasuk juga di dalam itu bagian lingkungan, saya pikir Kabupaten Kapuas Hulu, alhamdulillah dari jauh hari juga memang sudah memikirkan hal-hal seperti ini. Nah begitu juga barangkali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya pikir banyak hal, terutama yang berkaitan dengan penghijauan dan reboisasi. Nah ini dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah ya. Nah kemudian selain daripada itu juga kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Oke. 2003 lalu Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai kabupaten konservasi. Tentu memiliki cara-cara tersendiri ketika ada tawaran misalnya dari investor ingin buat apa gitu di daerah Bapak, di daerah yang Bapak pimpin. Nah, ini bagaimana Bapak menyesuaikan antara kepentingan masyarakat banyak dengan kepentingan investor yang ingin membangun katanya itu Pak? Silakan. Nah ini persoalannya memang harus kita luruskan. Artinya mungkin lewat dialog pada hari ini, saya pikir persoalan atau masalah yang selalu muncul baik di tengah masyarakat ataupun di kalangan lain ya, bukan berarti kabupaten konservasi ini investor tidak boleh masuk. Nah karena Pak, ini ada porsi masing-masing, artinya ini kawasan konservasi yang memang tidak boleh diganggu gugat. Nah kemudian ada kawasan yang boleh dipergunakan untuk investor. Pak Parman mungkin mau menambahkan Pak? Kita berangkat dari konsep kabupaten konservasi juga. Itu artinya ini menjadi sebuah pertimbangan dalam menyusun perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah RPJM, rencana tahunan, dan termasuk juga rencana tata ruang wilayah. Jadi sekarang kita sedang berproses rencana tata ruang wilayah Kapuas Hulu 2011-2031. Ini mengenai rencana tata ruang wilayah, artinya tadi kita dengar penjelasan dari Ibu Moira bahwa perlu pendekatan partisipatif dari setiap stakeholder yang ada Bu ya. Kira-kira di Bapeda sendiri apa yang dilakukan untuk merespon hal-hal seperti ini Pak? Pelibatan-pelibatan yang terjadi di sana untuk menyusun RTRBP yang benar-benar ya semua orang tidak keberatan gitu loh dengan RTRBP yang nanti mungkin akan segera lahir. RTRB 2011-2031 ini sudah berproses cukup lama Pak. Sekitar lebih dari 2 tahun dengan melibatkan berbagai pihak untuk ditampung pendapat dan aspirasinya yang berkaitan dengan tentunya penggunaan lahan, pola ruang dan seterusnya. Ya termasuk juga forum diskusi ya, di berbagai tingkatan baik di nasional, provinsi maupun di kabupaten juga. Hingga ke tingkat desa gitu. Diskusi yang dibangun mungkin sampai ke tingkat desa, karena desa kita cukup banyak gitu ya. 270-an lebih. 278. Ya, jadi mungkin tidak dapat seluruhnya itu mungkin. Jadi kita menggunakan data-data yang pokok saja gitu.
Data-data pokok. Oke, sampai di situ dulu Pak Parman. Pak Nasir, persoalan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu sendiri gimana Pak? Tentang melibatkan masyarakat banyak untuk membangun lah intinya. Akses jalan yang sulit misalnya, atau keterbatasan dukungan-dukungan lain, instrumen-instrumen lain, ini bagaimana menurut Pak Nasir? Saya pikir kalau permasalahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dengan luas wilayah ini ya. Luas wilayah, oke. Ya, luas wilayah kita lebih kurang 3 juta hektar lebih. Nah, kemudian juga penduduk yang mengelompok barangkali ya. Kemudian juga dengan infrastruktur yang memang katakanlah tidak memadai. Nah, kita untuk mendatangi suatu desa itu saja mungkin udah ratusan kilo ya. Dengan melalui infrastruktur yang sangat sulit. Nah, begitu juga barangkali kita kepada masyarakat ya, terutama bagaimana bekerjasama dengan masyarakat. Saya pikir selama ini alhamdulillah, apalagi memang masyarakat kita juga cukup komitmen ya, terutama dalam hal menjaga hutan dan sebagainya. Nah, mungkin Bapak pernah punya cerita yang menarik ketika berkunjung ke suatu kawasan di mana Bapak ingin melakukan sesuatu dengan masyarakat. Apa yang bisa diambil dari cerita itu kira-kira? Mungkin soal, kan ini akan berbanding lurus Pak, ketika akses sulit, ketika peralatan minim, ketika jalur transportasi juga susah, berakibat ke biaya ini ceritanya nih pastinya. Ini bagaimana Pemda mensiasati hal ini Pak? Nah, tentu kita dengan kemampuan ya, terutama kembali kepada anggaran daerah yang sangat terbatas. Nah, tentu setiap tahun pemerintah daerah juga selalu mengalokasikan dana untuk itu. Nah, kemudian kita juga berupaya ya mencari dana pusat yang bisa membantu dana daerah, sehingga ini nanti katakanlah kita ada semacam sharing ya, Pelinda. Nah, kemudian alhamdulillah selama ini juga pusat juga punya perhatian terutama kepada daerah-daerah kita yang desa-desa terpencil ya. Baik. Nah, tadi di Pak Parman sampai pada data-data pokok yang digunakan untuk diskusi menuju RT RW yang ideal. Sementara Ibu Moira mengatakan bahwa pelibatan partisipatif hingga ke tingkat desa itu penting Ibu ya. Nah, ini bagaimana Pemda melihat usaha dari teman-teman di program Kolupsia sendiri? Mereka sudah turun ke lapangan kan Bu kan? Sudah, bukan saya pribadi tapi ya, teman-teman. Tim lah kan, tim, dan sudah melibatkan cukup banyak orang hingga ke tingkat desa, kepala desa, bahkan sampai ke bawahnya Ibu ya. Ini bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh teman-teman di Kolupsia? Seperti disampaikan oleh Ibu tadi, saya pikir ini suatu hal yang positif terutama kepada pemerintah daerah ya. Nah, kemudian memang ini suatu terobosan barangkali. Nah, sehingga ini juga nanti kita harapkan juga bisa membantu pemerintah daerah baik dalam hal sosialisasi, termasuk juga dalam hal tata guna lahan. Nah, artinya mudah-mudahan kami juga bisa terbantu ini ke depan. Nah, tentu kita harapkan juga katakanlah kalau pada saat ini bawa sope, nah nanti mudah-mudahan nanti dari Kolupsia ini ada semacam program yang bisa dibuat di masyarakat kita atau di Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, sehingga ini juga akan membantu terutama masyarakat kita ke depan yang lebih baik lagi ya. Diharapkan lebih berkelanjutan begitu ya Ibu ya. Jadi tidak hanya, kapan berakhir Bu program Kolupsianya? 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Mudah-mudahan 1 tahun ini efektif dan menghasilkan banyak hal ya. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Spesial Dialog bersama Pemda Kapuas Hulu dan rekan-rekan dari Kolupsia.